Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik, terima kasih. Hari ini kita masuk di pertemuan kelima. Kelima atau keenam? Kelima ya. Masuk pertemuan kelima. Saya posisikan dulu. Oke, hari ini kita masuk pertemuan kelima. Nah, yang kita pelajari hari ini terkait tentang masih kalau di teori itu masih di jaringan LAN. Masih di jaringan LAN, Local Area Network. Sedangkan di praktikum juga sama ya, jadi sinkron. Masih di jaringan LAN, Local Area Network. Nah, itu dia. Suara saya jelas sebelumnya? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya coba share screen terlebih dahulu. Sorry sebelumnya saya belum upload ya apa namanya video yang pertemuan keempat. Sempat saya kemarin upload. Walaupun itu video teori aja, karena praktikum kita sudah tatap muka kemarin. Baik, oke. Kita masuk di pertemuan kelima, yaitu kita akan membahas terkait tentang local area network pada physical layer. Saya download dulu materinya ya. Bentar, masih opening. Sebelumnya sudah tampil belum? Kira-kira coba direspon. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Saya coba F5 terlebih dahulu. Ya, baik. Sekali lagi kita akan membahas terkait tentang LAN, Local Area Network, pada layer pertama atau pada physical layer. Jadi intinya adalah yang berbasis perangkat local area network ini termasuk pengkabelan ya, pengkabelan. Yang termasuk perangkat keras itu masuk di lapisan ke satu, yaitu physical layer. Jadi kalau kalian sudah memahami di pertemuan sebelumnya kita sudah ada membahas multi layer lanjutan. Nah, itu di lapisan pertama ada jenis-jenisnya. Ada kabel ini misalkan ada gelombangnya, baru ada hub, switch ataupun laptop. Nah, itu dia. Jadi ini semuanya masih pembahasan terkait tentang OSI layer. Masih di OSI layer. Itu intinya. Baik, saya lanjutkan ya. Yang pertama, local area itu kan namanya juga lokal, artinya yang dapat dijangkau. Artinya pasti berhubungan dengan kabel. Jadi kita akan membahas terkait jenis-jenis kabel pada jaringan LAN atau local area network. Yang pertama adalah koaksial. Sering disebut dengan kabel koaksial. Jadi kalau di toko-toko kalian beli paling
tanyanya apa? Koaksial Pak, beli kabel koaksial jaringan yang koaksial ada ya? Mesti gitu, nanti silahkan ditanyakan pasti ada. Ada yang join ya? Sebentar ya. Saya terima dulu yang barusan join. Nah, ini masa ciri-ciri sedikit ya, lebih murah lah artinya di sini apa namanya harganya maksudnya, dan lebih mudah dipasang atau pemasangannya lebih mudah. Panjang ini biasanya menggunakan koaksial ini biasanya menggunakan RJ58. Nanti boleh di searching di internet gambarnya seperti apa 58 itu. Kalau RJ45 mungkin kalian sudah beli ya. Nah, itu. Ini biasanya ukuran panjang kabel tersebut mulai dari setengah meter sampai 185 meter. Jadi untuk gedung lah ini agak panjang gedung. Nah, biasanya digunakan untuk maksimal komputernya ya sampai 30 komputer. Itu untuk koaksial. Bentuknya seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau mau dilihat-lihat ini seperti kayak kabel antena. Jadi ya. Ada lapisan pertama, kabel apa jenis lapisan yang pertama kayak seperti karet yang pertama, nah, kulitnya lah itu maksudnya. Yang kedua ada serabut, serabut. Yang ketiga ada plastiknya ya, plastik yang untuk pelindung juga lah gitu maksudnya. Insulation, baru ada power interconductor ini yang memang menyerap ataupun media transmisi atau sebagai penghubung lah seperti itu ke media internetnya, misalkan yang ke RJ58-nya tadi itu maksudnya media. Itu. Oke, nah yang kedua ada Thing Ethernet, ThickNet sering disebut, cuman Thing Ethernet. Tadi kan koaksial yang pertama ya, yang kedua ini Ethernet. Ini biasanya juga biasanya lebih banyak komputer yang digunakan atau bisa diadakan komputer lebih banyak. Tapi ini biasanya kalau banyak sekilas harganya lebih mahal. Dan di sini sulit pemasangannya karena apa? Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Ada model seperti apa namanya? Kayak parabola. Nah, kabel digunakan yang untuk parabola. Konektornya RJ-nya juga beda. Maksimal bisa digunakan 500 meter. Jadi lebih panjang. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Seperti biasa ada lapisan-lapisan untuk pengamanannya. Sama yang digunakan untuk transmisi pengantar itu di sini. Konduktornya. Ini kabelnya. Nah, ini bentuk daripada konektornya. Ini colokan kemari. Ini juga modelnya seperti itu. Nah, sebenarnya hampir sama ya, bersama. Modelnya seperti itu. RJ-nya ini, model seperti ini ya. Beda. Dia seperti untuk penghubung lah gitu. Beda sama kayak RJ45, ada konektornya kan gitu. Kalau ini untuk perangkatnya untuk menghubungkannya seperti ini. Misalkan ini nanti, ini dihubungkan ke kemarin. Model itu untuk penghubung supaya dapat menyambung kabelnya gitu maksudnya. Ya gimana? Ada yang join ya? Masih ada yang telat juga. Silakan, Rahmawati. Kepejet, Pak. Oh, saya pikir ingin bertanya. Pejet ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya ada twister pair. Twister pair. Nah, ini Ethernet ini memang karena lokal area, makanya ada Ethernet sebenarnya. Nah, jadi twister pair ini ada dua jenis, ada STP dan ada OTP. Nah, ini kita gunakan untuk praktikum yang di lab nanti. Nah, jadi kabel ini nggak boleh pemasangannya entah istilahnya model gimana ya, terpelintir misalkan tidak boleh, atau terkupas misalkan baru ada bengkok, nah, itu nggak boleh karena mengurangi daripada untuk pengiriman
Nah, itu pengirimannya nanti berpengaruh. Nah, ini ada STP yaitu shielded twisted pair, baru ada yang OTP itu disebut dengan unshielded twisted pair. Bentuknya seperti ini. Yang kita gunakan untuk praktikum nanti yang seperti yang ini, OTP ya, ada OTP, UTP. Nah, ini sama STP. Bedanya seperti apa? Lapisannya. Keamanannya lebih akurat di STP, makanya harganya lebih mahal di STP itu. Tapi susunan warnanya sama. Ini warnanya sama. Nah, ini ada lapisan pengaman pertama, kedua, baru ketiga, dan baru masuk kabelnya. Sedangkan yang OTP ini ya harganya memang termasuk terjangkau, murah lah. Karena lapisan pengamanannya cuma satu, baru langsung masuk ke kabel. Nah, ketika nanti OTP ini nanti dikupas, kulitnya yang pertama ini, nanti ini munculnya. Nah, ini kabelnya. Nah, konektornya. Nah, inilah konektornya yang disebut dengan RJ45. Itu dia. Jadi yang untuk praktikum kita nanti ini. Baru ini lain waktu. Kalau mau buat usaha yang bagus, kalian baru pilih yang STP. Lebih kuat gitu maksudnya. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk ataupun susunan. Ataupun susunan lah terkait tentang UTP tadi. Yaitu bisa dibuat menjadi 3 jenis kabel. Yang pertama ada strike over, ada crossover, baru roll over. Ini kegunaannya masing-masing beda. Kalau strike ini bisa digunakan untuk hub atau switch atau untuk komputer, baik di router atau PC. Sedangkan cross ini bisa ke router atau antar router, baru PC ke PC, boleh hub switch juga bisa, atau kebalikannya switch ke hub. Biasanya hub juga bisa. Cross. Baru roll over ini biasanya untuk PC ke routernya. Nah, ini biasanya menggunakan switch juga bisa. Kabel yang digunakan bisa konsul atau manajemen switch-nya. Nah, konsul ini biasanya disebut dengan roll over. Ini bentuknya. Ini susunan yang sering kita gunakan ya, yaitu strike dan cross. Ini sering kita gunakan. Kalau strike kemarin sudah kita pelajari di modul 4 ya. Nah, itu ada putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini juga putih, kebalikannya yang cross, putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, dan putih coklat. Ini dia. Ini susunan pengkabelan yang sering kita gunakan. Baik nanti juga kita gunakan. Baik, sorry ya, saya sambil mantau yang join itu maksudnya. Baik, nah itu biasanya kalau di UTP nah, itu ada ciri khasnya tertentu. Ciri khas ini maksudnya adalah karakter atau ciri-ciri lah itu maksudnya. Biasanya kabel UTP itu digunakan, makanya di lab itu kalau bisa lurus saja ditarik, tarik lurus dan disusun rapi, jangan sampai ada yang terpintir atau belok ataupun terpijak ataupun terkupas, jangan. Karena apa? Mengurangi nanti kecepatannya, interferensi pengirimannya. Kabel tersebut juga kabel OTP ini dapat dibuat menjadi 2 ataupun 4 lebih pasangan kabel atau lebih ya, jadi banyak gitu maksudnya. Dapat melewatkan sinyal sampai 100 Mbps. Nah, itu dia. Besar itu ya. Koneksi yang digunakan bisa menggunakan RJ11 ataupun RJ45. Setelah itu kalau UTP misalkan STP tahan gangguan daripada UTP. Nah, itu jenisnya karena memang keamanannya lebih tebal, kecepatannya juga sampai 100 Mbps. Kalau UTP 10, yang di sini 100. Nah, sekarang tapi ini sama-sama 100 juga ada sudah kesanggupan daripada menerima jaringannya. Nah, itu dia. Baru setelah itu dibutuhkan hub untuk membangun jaringan LAN-nya. Pasti menggunakan kabel. Kalau nggak pakai hub pasti nggak sampai nanti, terus nggak bisa banyak komputer. Kalau misalkan ada kerusakan, ini agak mudah ditangani dan tidak mengganggu yang lain, misalnya
tidak mengganggu jaringan lainnya atau komputer lainnya. Itu ya, itu ciri-cirinya. Nah, ini bentuknya. Ini device hub atau switch-nya contohnya. Baru di sini ada konektor ya, RJ45 yang seperti ini dalamnya RJ nih. Nah, ini juga tapi ini langsung ya bisa digunakan untuk wireless ataupun VGA. Kalau di sini fokus untuk RJ-nya, kabelnya aja. Cut tambahan. Adakah yang join lagi? Ada ya, baik. Nah, itu ini perangkatnya, modelnya ya. Mungkin yang lebih kecil hanya 5 pot di sini. Cuman segini misalkan. Paling kecil. Harganya juga agak mahal. Baik. Yang keempat, fiber ya. Tadi kan OTP, sekarang ada fiber optik. Fiber optik ini biasanya digunakan di Telkom ya. Karena memang ketika kita pemasangan misalkan modem IndiHome ke rumah, nah itu biasanya menggunakan fiber optik. Dia modelnya kecil tapi ada glass. Glass itu maksudnya tidak menggunakan perangkat kabel tapi malahan serabut kaca. Nah, seperti itu glass. Lebih kencang sebenarnya menggunakan itu, tapi kalau umpamanya terpelintir ataupun terkupas itu juga gangguannya nggak bisa digunakan. Ini pasti ukurannya 100 Mbps sampai fiber optik ini. Memang agak melihat agak kesulitan karena harganya juga, masalah harga juga mahal ya. Ini pasti pemasangannya juga agak sulit. Kalau tadi modelnya memang agak ribet kalau nggak melihat langsung. Nah, seperti ini kok bingung yang lihatnya ya. Nah, ini biasanya ini pecahan kaca di sini, kayak serabut kaca gitu. Jadi makanya kalau dibelokkan bisa terputus jaringannya. Ini gelas ada lapisannya. Ini jaket plastiknya. Jadi ini untuk penghubung konektornya, jenisnya. Itu dia. Itu modelnya. Memang agak sulit ya karena nanti kalau umpamanya lebih apa namanya? Lebih jelasnya boleh kalian browsing. Fiber itu seperti apa bentuknya gitu. Dia warnanya hitam biasa. Biasanya ada dua komponen di dalamnya, serabut kacanya sama ada yang disebut apa namanya, terkait tentang kawat, ada kawat untuk membantu penarikannya. Jadi ada kawatnya. Nah, ini modelnya dua. Kalau misalkan yang satu serabut kaca, yang satu lagi ini ada kawatnya. Tapi yang digunakan hanya satu untuk transmisi. Ini adalah untuk penghubung atau menghubungkan jika kabelnya tidak sampai misalkan. Nah, jadi misalkan dua ini bisa digunakan untuk media transmisi data, transmit, baru ada untuk penerimaan data. Nah, itu biasanya di apa namanya, fiber optik ini menyediakan komunikasi full duplex. Ini minggu lalu ya. Minggu lalu full duplex itu sudah kita bahas kalau nggak salah di teori. Apa yang disebut komunikasi full duplex? Ada yang masih ingat? Komunikasi yang seperti apa? Coba silakan dari kalian. Seperti apa? Ada yang ingat? Tidak ada? Atau gimana? Mana suaranya ini? Tidak ada, Pak. Gawat kita. Tidak ada. Jadi kalau sudah selesai belajarnya. Komunikasi full duplex ini adalah komunikasi dua arah yang dapat digunakan secara bersamaan ya. Kemarin ada simplex, hal duplex, dan full duplex. Itu ada di session layer. Nah, itu dia. Silahkan dipelajari. Saya nggak paham kalian nanti. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau di model jaringan LAN, nah itu biasanya lokal area. Nah, biasanya digunakan di beberapa bentuk jaringan. Bentuk di jaringan itu disebut dengan topologi. Topologi ini terkait tentang bentuk-bentuk atau suatu hubungan, yaitu dengan menggunakan unsur-unsur
penyusunan jaringan komputer, yaitu node atau link atau station. Node ini maksudnya titik, bisa digunakan hub, ini juga station ini juga terminal hub. Jadi dengan memanfaatkan hub, topologi jaringan atau bentuk jaringan, susunan jaringan itu bisa dibagi dengan beberapa bentuk, itu maksudnya. Atau yang memperhatikan hubungan jaringan atau sambungan antar komputer. Artinya hubungan antara jaringan ataupun antar jaringan, antar komputer itu bisa disusun dengan beberapa bentuk. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti bintang, disebut dengan topologi star atau bintang. Ada topologi bus, ini bentuknya ya, atau linear bus itu. Nah, baru ada topologi rings atau model cincin, bulat, baru ada topologi mesh, dan ada topologi tree atau pohon. Itu dia. Contohnya gimana Pak? Saya membahas bentuknya ya. Masalah kekurangan dan kelebihannya nanti silakan kalian pelajari sendiri. Sebenarnya ada di bahan, cuman saya tidak perlu membahas itu karena masih umum sekali. Silakan dibaca-baca aja. Topologi bintang misalkan seperti ini bentuknya. Ini kita praktekkan nanti kalau memang kalian sudah selesai pengkabelan. Jadi ada server satu misalkan, nah seperti ini. Baru ada hubnya, baru ini dihubungkan dengan satu yang lain. Ini bentuknya. Jadi node itu maksudnya adalah di sini. Nah, di semua node titik-titik ini terhubung di masing-masing komputer. Percabangannya. Nah, itu. Kelebihannya ini nanti silakan kalian coba dalamin lah karena ini masih umum. Ya, itu dia sendiri. Baru setelah itu ada topologi linear ataupun bus. Topologi bus, nah ini bentuknya seperti ini. Ini ada server. Ya, ini sebenarnya sudah ada lah untuk menghubungkan, menggunakan hub juga sebenarnya di sini. Kalau secara realnya ya, nah, seperti itu. Secara berselang-seling. Ini telepon misalkan. Jadi pusatnya tetap terhubung pada servernya, nah itu maksudnya. Ini kabel sini, ini servernya. Jadi kalau terputus satu gimana? Ya artinya masih aman, yang lainnya tidak ada gangguan. Kalau umpamanya terputus satu, kecuali terputus pada servernya, ya pasti semuanya tidak terhubung itu dia. Ini ada kelebihan dan kelemahannya ya. Akan nanti dibaca-baca, mana tahu masuk di soal. Baru ada topologi rings atau cincin. Topologi cincin ini ya bulat ya bentuknya, seperti sebenarnya ini pengembangan dari topologi bus tadi. Karena bus kan linear lurus, linear ataupun ya selang-seling. Nah ini di sini dikembangkan tapi bentuknya bulat melingkar itu maksudnya. Nah itu dia. Jadi sebenarnya intinya dari server ini intinya terhubung, baru kita bisa menggunakan alat ataupun tambahan untuk mengkoneksikan seperti ini bentuknya. Ini lebih ribet memang karena ya semakin modelnya unik, pasti ya semakin banyak yang dibutuhkan perangkatnya. Setelah itu ya harganya ataupun biayanya juga semakin lumayan. Nah, itu dia. Ring ya. Baru ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini memang agak ribet. Saya lihat ini jarang digunakan sekarang. Nah, ini jarang digunakan karena bentuk topologinya juga memang saling terhubung dan satu dengan yang lain. Tetapi agak repot kalau umpamanya terputus, karena penanganannya agak ribet. Kabelnya misalkan terputus, jadi di mana yang putus? Jadi mencarinya ini agak kesulitan. Nah, ini karena ini saling terhubung semuanya ini, sehingga internet juga terhubung gitu. Nah, itu dia. Yang terakhir ini kelebihan dan kelemahannya, silakan nanti dibaca-baca. Baru yang terakhir ada topologi tree ataupun pohon. Pohon ini memanfaatkan klien sebanyak mungkin ya. Namanya pohon pasti rantingnya juga banyak gitu. Daunnya juga banyak. Kalau pohon mati ya berarti pokoknya aja yang ada kan gitu. Jadi ini misalkan lah pokoknya ini servernya misalkan. Nah, ini ada hubnya ya, switch, ini switch. Ini saling terhubung untuk membentuk ranting-rantingnya atau kliennya. Nah ini pasti biayanya juga agak lumayan karena banyak yang diapakan kan, yang dikoneksikan atau yang dihubungkan itu maksudnya. Biasanya menggunakan hub. Nah seperti ini hub, ini server. Jadi cabang-cabang ini rantingnya, makanya disebut pohon karena bentuknya pohon. Jadi kalau seperti ini kelemahannya, kalau misalkan sibuk jaringannya,
dia semakin lambat jaringannya. Terus telat, pengirimannya juga lambat, trafficnya lah, traffic jaringannya. Ini juga, ini misalkan. Nah, ini bentuk, kalau komputernya saja ya, artinya tetap ada cabang di sini. Nah, itu dia. Oke, coba sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tentang ini? Ini juga silakan dikembangkan sendiri nanti ya, itu maksudnya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan terkait tentang pembahasan LAN pada physical layer? Nah, gimana? Hapus kok Pak. Tidak Pak. Jadi sudah pahamkah ini berarti? Sudah paham kalian? Atau saya dulu yang bertanya? Paham nggak kalian? Dan jangan nanti cuman diem-diem aja. Itu materinya maksudnya. Jadi apa? Nanti saya usahakan diupload ya. Saya usahakan diupload lagi. Silakan nanti dipelajari ulang lah di LMS. Saya bantu menguploadkan. Setelah itu kalian nanti ya boleh istilahnya mau apa namanya mempelajari lagi. Kalau misalkan apa yang saya jelaskan ini kecepatan misalkan seperti itu, cepat maksudnya. Cepatan Pak jelaskannya ya nggak apa-apa, nanti saya coba bantu menguploadkan sehingga bisa dicoba ulang mempelajarinya itu maksudnya. Tapi intinya itu apa ya, sangat penting karena ini teori ini ada hubungannya dengan praktikum nanti. Kita praktikum jam berapa? Karena terputus suaranya kurang jelas ke saya. Pak sekarang aja nggak apa-apa Pak. Kosong. Labnya kosong. Tidak. Iya Pak. Kosong. Lab berapa? Coba salah satu yang enggak. Lab 1 Pak. Ini kami udah kumpul di lab 1. Kosong tidak labnya? Iya kosong. Kosong Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya naik ke atas ya. Oke. Pak mau. Ya, baik, gini aja kalau begitu. Untuk ya, sebentar. Kita langsung ke praktikum. Silakan dipelajari ulang dan silakan digalilah sumber-sumber dari yang lain, misalkan untuk pengembangannya boleh dari YouTube, boleh dari jurnal ataupun dari buku-buku yang lain yang kalian apalah enak lah untuk belajarnya itu maksudnya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Saya akan akhiri pertemuan 5 ini sampai di sini saja. Selamat pagi menjelang siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi. Oh, ada kok ada Pak Arnes ini. Kok ada Pak Arnes ini? Apa maksudnya ini? Maksud sama Pak Arnes ini kayaknya. Kita koyak sebentar ya. Kita Pak Fauzi naik, kita isi sebentar ya. Boleh, nanti nih ntar lagi naik ini, Pak. Aja ya. Telep 3 ya. Boleh, siap. Oke ya, kita sampai di sini aja ya. Kalau begitu ya, untuk kelas teori ya. Iya, Pak. Langsung ke praktikum aja. Baik, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.